Tutorial mata kuliah, Hukum Acara Perdata. Topik kedua dari 75 topik. Pengertian, sejarah, dan sumber hukum acara perdata Indonesia, bagian kedua. Sejarah hukum acara perdata zaman peradilan swapraja. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pengadilan-pengadilan swapraja di Jawa, Madura, dan Sumatera, dengan resmi dihapuskan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1947. Kemudian dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang mulai berlaku pada tanggal 14 Januari tahun 1951, dan menyusul penghapusan pengadilan-pengadilan swapraja di daerah-daerah lain, misalnya Sulawesi dan Nusa Tenggara. Ukuran tentang kekuasaan peradilan swapraja terletak pada permasalahan apakah tergugat adalah seorang kaula, atau ondorogrige, dari swapraja di mana ia berada, atau dari pemerintah pusat. Mereka yang termasuk kaula pemerintah pusat menurut pasal 7 ayat 3 dan 4. Peraturan swapraja tahun 1938 adalah orang Eropa, Timur Asing, atau Vreemde Oosterlingen, kecuali keturunan raja, pegawai-pegawai pemerintah pusat, dan buruh dari beberapa macam perusahaan. Sementara itu, orang-orang Indonesia asli, yang bukan pegawai negeri, dan bukan buruh semacam itu adalah kaula swapraja. Sejarah hukum acara perdata zaman peradilan adat. Peradilan adat hanya berada di daerah-daerah di luar Jawa dan Madura. Pada zaman Hindia Belanda, pasal 130 Indische Statsregeling memberi kemungkinan bahwasanya di beberapa daerah di Indonesia ada peradilan adat, di samping peradilan yang diatur dalam Reglement Rechttergik Organisatie, atau RO, Herzien Inlands Reglement, atau HIR, Rechtsreglement Buitengewesten, dan yang disebut Governmentsrechtspraak. Pada zaman pemerintahan bala tentara DAI Nippon dan setelah Republik Indonesia merdeka, di beberapa daerah dari 13 karesidenan tersebut, secara de facto peradilan adat dihapuskan dan kekuasaan mengadili diserahkan kepada pengadilan negeri. Akan tetapi, pada waktu itu, di beberapa daerah masih ada dua macam pengadilan sebagai hakim sehari-hari, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan-pengadilan dari peradilan adat, atau dari peradilan swapraja. Di Palembang, peradilan adat ini pada tingkat pertama dilakukan oleh kerapatan besar dan kerapatan kecil yang diketuai oleh seorang pasirah atau udana, sedangkan peradilan-peradilan yang dilakukan oleh kerapatan tinggi di kota Palembang yang ketuanya dijalankan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang. Pada akhirnya, pengadilan adat di Palembang ini pada tahun 1961 telah dihapuskan. Di Jambi, peradilan adat pada tingkat pertama dilakukan oleh pasirah dan pada tingkat banding pemeriksaan perkaranya dilakukan oleh Kepala Daerah Swatantra tingkat 1, atau Gubernur Provinsi Jambi. Pengadilan adat di Jambi ini kemudian dihapuskan mulai tanggal 15 Oktober tahun 1962. Pasal 4-9 Statsblad 1932, 80, mengatur pemberian kekuasaan, atau atributi van Rechtmacht, kepada pengadilan-pengadilan dari peradilan adat dan peradilan umum. Peradilan adat dalam peraturan disebut inheemse bevolking, yang in het genot gelaten van haar eigen rechtspleging, atau diizinkan untuk memiliki peradilan sendiri, yang biasanya diartikan bahwa segala perkara perdata terhadap orang-orang Indonesia asli sebagai tergugat, masuk kekuasaan pengadilan adat dengan tidak memperhatikan siapa yang menggugat. Ini berarti pengadilan adat hanya mengenai atau diperuntukkan bagi orang-orang Indonesia asli. Oleh karena itu, apabila dalam suatu perkara perdata tergugatnya bukan orang Indonesia asli, yang berwenang mengadili adalah pengadilan negeri. Pasal 7 Peraturan Peradilan Adat, atau Statsblad 1932, 80, menentukan, apabila tergugat lebih dari satu orang dan orang-orang itu sebagian adalah orang-orang Indonesia asli dan sebagian bukan orang Indonesia asli, yang berwenang mengadili adalah pengadilan negeri, kecuali apabila salah satu dari orang-orang itu adalah penjamin dalam perjanjian utang piutang, atau BOR, dan orang lainnya adalah peminjam. Dalam hal demikian, perkara harus dipecah menjadi dua, yang satu diajukan kepada pengadilan dari penjamin, atau BOR, dan yang lain diajukan kepada pengadilan dari orang yang meminjam uang. Pasal 5 dari Peraturan Peradilan Adat memberi kemungkinan kepada kepala daerah menetapkan bahwa orang-orang Indonesia yang terlibat dalam beberapa macam perjanjian perburuhan dan perjanjian pada umumnya, jika ada alasan-alasan mendesak, orang-orang Indonesia tertentu tidak dapat digugat di pengadilan adat. Sejarah hukum acara perdata peradilan agama Islam. Baik pada zaman pemerintahan bala tentara DAI Nippon, maupun setelah kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah tidak pernah mempermasalahkan lembaga ini. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa keadaan peradilan agama Islam masih tetap seperti pada zaman Hindia Belanda.
Asal-muasal dari peradilan agama Islam adalah pasal 134 ayat 2 Indische Staatregeling, yang menentukan bahwa perkara-perkara perdata antara orang-orang yang beragama Islam, apabila hukum adat menentukannya, masuk kekuasaan pengadilan agama Islam, kecuali apabila ditetapkan lain dalam suatu ordonansi. Bagi Jawa dan Madura, menurut pasal 2A Statsblad 1937, 116, pengadilan-pengadilan agama Islam memutuskan perkara-perkara perdata antara orang-orang Islam mengenai nikah, talak, rujuk, perceraian, menetapkan pecahnya perkawinan, dan pemenuhan syarat dari taklik. Dari putusan-putusan pengadilan agama Islam ini, dapat dimintakan pemeriksaan banding kepada Mahkamah Islam Tinggi yang dahulu berkedudukan di Jakarta, kemudian dipindahkan ke Surakarta. Mahkamah Islam Tinggi ini menurut pasal 7 gram dari Statsblad 1882, 152, juga berkuasa untuk mengadili sengketa antara pelbagai pengadilan agama Islam di Jawa dan Madura mengenai kewenangan mengadili. Ketentuan semacam itu termuat dalam pasal 3 Statsblad 1937, 638, bagi daerah Banjarmasin dan daerah hulu sungai di Kalimantan Selatan, kecuali daerah-daerah pulau laut dan tanah bumbu. Di daerah tersebut, terdapat Hakim Kadi, yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan Hakim Kadi tinggi, yang memeriksa dalam tingkat banding. Bagi daerah-daerah yang masih terdapat peradilan adat, pasal 12 Statsblad 1932, 80, menentukan bahwa peradilan agama Islam dilakukan apabila menurut hukum adat peradilan itu merupakan sebagian dari peradilan adat, sedangkan hakim-hakim dari peradilan agama Islam tersebut akan ditentukan oleh hukum adat atau oleh kepala-kepala daerah yang bersangkutan. Oleh karena dalam peraturan ini tidak menentukan kekuasaan pengadilan agama Islam, dapatlah disimpulkan bahwa hukum adatlah yang harus menentukan hal tersebut. Di daerah-daerah yang terletak dalam lingkungan peradilan swapraja, tidak satu pasal pun dalam peraturan swapraja tahun 1938 yang mengatur keberadaan peradilan agama Islam. Akan tetapi, pada umumnya susunan dan kekuasaan peradilan swapraja, pengaturannya diserahkan kepada kepala daerah. Dapat dilihat bahwa tidak ada larangan seorang kepala daerah mengadakan dan mengatur juga peradilan agama Islam. Sekarang peradilan agama merupakan salah satu pelaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sejarah hukum acara perdata zaman peradilan desa. Peradilan desa ini hingga zaman Jepang dan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia masih dipertahankan di desa-desa pada beberapa daerah di Indonesia. Hakim pada peradilan desa terdiri atas anggota-anggota pengurus desa atau beberapa tetua desa setempat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan pasal 120A, HIR pasal 143A REBG, yang kemudian ditiadakan oleh Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Hakim pada peradilan desa sebenarnya bukan hakim dalam arti kata sebenarnya, seperti hakim pengadilan negeri, pengadilan agama, dan sebagainya yang dapat diketahui dari ketentuan ayat 2. Pasal 3A, RO. Itulah topik kedua hukum acara perdata, yang dimaksudkan untuk membantu pemahaman mahasiswa, atau siapa saja yang ingin menambah wawasan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar teman-teman mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.